Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini hari yang sangat spesial dan bersejarah buat gue karena bisa cerewetin Inter bareng Coach Justin. Udah nggak pakai berlama-lama lagi, yuk mulai. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam, Coach Justin. Malam. Terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Angga. Sejujurnya ini nggak nyangka banget loh. Saya ngechat aja deg-degannya setengah mati. Ternyata dibalas. Coach, mau nanya dong tentang Serie A. Sebetulnya seberapa jauh sih tertinggalnya Serie A dengan liga lain? Terus tertinggalnya tuh apa, dalam hal bisnis kah? Karena memang katanya nggak mau beradaptasi penonton Asia terkait jam tayang, atau terkait teknis sepak bolanya memang tertinggal, karena kan toh Piala Eropa kemarin Italia bisa juara-juara aja, atau gimana sih Coach, sepak bola Italia itu tertinggalnya? Oke, jadi banyak faktor yang membuat Serie A perlahan tertinggal. Kita tahu di masa jayanya Serie A itu let's say tahun 90-an lah. Ya. Di situ Inggris gak ada apa-apanya, pemain bintang semua ke Serie A. You name it lah, Zidane dan lain-lain. Di situ sudah terbukti ada yang salah. Aku masih ingat satu cerita. Pada saat itu Ajax ketemu Genoa. Kalau nggak salah di semifinal UEL. Kalau nggak salah di semifinal. Ketuanya Ajax sengaja lunch itu menaruh meja lunchnya di mana delegasi dari Genoa bisa langsung menatap ke lemari trofinya Ajax. Dan lemari trofinya Ajax itu banyak banget trofinya. 3 Champions League, kalau nggak salah, ya 3 Champions League, berapa puluh, 20 juara Belanda dan lain-lain. Terus emang sengaja di situ. Terus sampai ketua pemilik Genoa bertanya kepada presiden Ajax CEO lah, ya, CEO-nya Ajax. Dia tanya, kalian atau kamu sudah invest berapa di Ajax sampai bisa sesukses itu? Dia bilang, ketuanya bilang, saya tiap tahun harus bayar iuran untuk jadi CEO di Ajax. Dia bilang begitu. Dia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan itu tidak bisa dibeli dengan duit. Genoa tahu sendiri trofinya seperti apa. Okay? Nah, dari situ kita tahu bahwa sepak bola Italia itu dimiliki oleh sosok. Inter dulu siapa itu? Moratti, terus Berlusconi, yang ngetop itu kan sampai. Nah, sekarang ya. Pada saat itu terjadi, mereka tidak membuat sepak bola ini menjadi industri, tapi ini hanya hobi. Oh iya, betul. Jadi di waktu itu ekonomi Eropa kan lagi bagus, bisnis di Italia lagi bagus. Jadi mereka tidak berusaha untuk membuat klub bola ini bisa berjalan sendiri, tapi pompa duit terus demi ego. Ini kan kalau lu tahu budayanya orang Italia itu egonya kan tinggi, selatan, ya kan? Mereka the best in many things. Makanan di dunia terkenal Italia, desainer terkenal Italia, mobil paling top terkenal Italia. Oke? Banyak hal Italia terkenal, termasuk dulu sepak bolanya. Oke? Nah, setelah itu Eropa dihantam krisis. Mulai satu persatu tumbang. Mulai dari Parma, Inter jual, Milan, bla bla. Yang survive praktis yang kuat itu hanya Juve. Ya. Juve itu dari keluarga Agnelli. Ya. Dan Juve sudah tahu keluarga Agnelli itu besar dari bisnis. Dia anggap Juve ini sebuah bisnis yang menghasilkan duit. Oke? That's why Juve punya stadion sendiri. Ya. Orang kan bertanya, dulu zaman jaya-jayanya Moratti, Berlusconi, apa mereka nggak bisa bikin stadion sendiri? Harusnya bisa, tapi karena harusnya bisa, tapi pemikirannya nggak ke sana. Dan itu bukan pemilik Inter dan Milan aja, semua pemilik begitu.
Oke, jadi mereka nggak punya stadion sendiri, kenalah itu angin krisis di Eropa, para konglomerat termasuk yang kuat-kuat tumbang semua, dijual lah itu mainannya. Oke, dijual mainan, yang masuk sekarang adalah rata-rata investment company. Inter dibeli Cina, Milan dibeli Cina, dijual ke investment company dari Amerika, Elliott kalau nggak salah. Terus ya banyak investor masuk untuk mengakuisisi. Bahkan Mola Jarum beli Como, ya kan? Mereka yang masuk itu kan nggak mau keluar duit aja. Mereka ingin menghasilkan duit. Yaitu mereka berusaha untuk membuat klub-klub bola ini menjadi sebuah mesin duit lah. Tapi tidak segampang itu. Tidak segampang itu karena pada saat ini turun, Inggris naik. Kalau orang bilang Inggris itu tergantung oleh pasar Asia, itu salah besar. Gue pernah melakukan research. Gue baca reportnya dari Deloitte Touch, kalau nggak salah, lupa gue. Itu kontribusi dari Asia ke TV rights cuma 15%. Paling tinggi? Eropa. Jadi gue juga kaget. Gue kira ya minimal Asia 40-50% lah. Ya kan? Agak 15% doang. Dari income Liga Inggris dapat, itu 80% dari Eropa. Artinya negara-negara Eropa itu beli rights-nya Inggris itu gila-gilaan. Yang lagi dibayar oleh penonton di sana. Eropa itu kan luas. Kalau orang kita kan suka ngomong, oh ya anak gue kuliah di Eropa, Eropa mana? Ya kan, Eropa Barat, Utara, Selatan, Timur, dan Eropa Timur pun yang mana? Eropa Barat negara apa? Dan satu negara sekecil Jawa Tengah, Belanda pun budayanya itu beda-beda dari Utara Selatan. Jadi intinya adalah pasar Asia tidak sebesar itu. Ini tumbang, ini naik. Sekarang mereka berusaha. Dan berusaha itu kan butuh waktu. Itu satu faktor. Faktor kedua, pride-nya orang Itali itu terlalu tinggi. Okay. Artinya, secara tidak langsung, mereka memprioritaskan pemain Itali. Mereka memprioritaskan pelatih Itali. Ya. Kalau lu bilang, iya tapi Itali kan juara Eropa. Betul. Dan mereka layak juara Eropa. Karena permainannya bagus dan konsisten. Kenapa? Karena Serie A, pemain bintangnya kayak di Inggris, udah praktis nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Lu sebut siapa yang benar-benar punya nilai tinggi di Serie A? Masih mikir kan? Ya karena memang nggak ada lagi. Justru Serie A sekarang jadi buangan dari La Liga sama IPL. Ya. Nah, pada saat mereka tetap kekeh dengan itu, memprioritaskan pelatih Italia dan pemain Italia, nggak akan maju. Kenapa? Sampah-sampahnya dibuang semua. Sampah-sampah kayak Kolarov, Smalling. Musim kemarin. Ya itu pemain-pemain kan nggak kasih nilai tambah. Ya kan? Justru mereka mengambil tempat untuk pemain muda Italia. Kalau gue bilang, salah satu faktor yang penting adalah pelatih Italia. Pelatih Italia itu bapuk rata-rata. Menurut gue ya. Inggris juga bapuk. Itu dari ribuan kali gue bilang. Sepak bola Inggris kan besar karena pelatih luar dan pemain luar. Ya. Bukan pemain Inggris dan pelatih Inggris. Ya kan? Maka dari itu banyak fans Inggris atau fans kita yang orang kita yang ngefans sama Inggris merasa Inggris hebat. Enggak, Inggris itu enggak hebat. Inggris itu hebat di marketing. Menjual TV rights-nya. Semua punya, bahkan Fulham, Millwall, Stadion Tranmere Rovers itu di League 2, Divisi 4 punya stadion sendiri. Karena ownernya adalah bos gue. Oke. Itali udah kita bahas, Serie A aja nyaris nggak punya stadion. Jadi mereka tidak punya extra income. Satu, kedua pelatihnya itu kaku, kuno.
tidak terbuka terhadap ide-ide baru. Sepak bola ini kan tiap 5 tahun berubah terus, dinamis. Sementara yang lain udah maju, Jerman, Prancis, Itali maju, Itali enggak. Tapi ya karena nggak ada pemain hebat luar di Itali sekarang, yang hebat ya pemain-pemain Italinya. Di sisi lain kalau kita bicara juara, Itali juara dengan 2 kali adu penalti. Penalti kita sepakat lah, gue yakin lu setuju, itu kan faktor luck-nya gede. Ya kan? Jadi faktor luck-nya gede juga bahwa mereka bisa juara dengan adu penalti. But that's okay. Untuk gue mereka sangat layak lah karena permainannya bagus banget. Cuman ya gitu, tidak punya goal getter, mengandalkan teamwork pada saat 1, 2, 3 pemain penting yang cedera atau hilang, they gone. Maka tadi mereka sekarang harus playoff. Ya kan? Jadi tidak sehebat yang itu. Bagus tapi tidak extraordinary, tidak mendominasi. Berarti gitu. kekolotan dari orang Italinya sendiri dalam mengelola bisnis dan meracik strategi, kan tadi pelatihnya sendiri juga nggak berkembang, pemilihan pemainnya maunya dari Italia aja, itu menyebabkan Italia jadi tertinggal dari banyak aspek ya, Coach. Ya, dan kalau lu lihat tahun depan ranking UEFA itu berdasarkan 5 tahun terakhir. Jadi tahun depan geser setahun lagi kan. Italia akan berada di rank 4. Serie A itu berada di rank 4. Sekarang masih 3. Tahun depan sudah rank 4. Kegeseran Bundesliga. Ngerti nggak? Nah, sekarang kayak Suning, grupnya Inter, Elliot, grupnya Milan, dan lain-lain, mereka pelan-pelan berusaha untuk membuat klub ini jadi football money machine yang menghasilkan duit. Cuman yang jadi masalah adalah lu tidak bisa spending terlalu banyak, ya kan? Jadi pemain-pemain mahal nggak akan lu bisa tarik ke Italia lagi. Karena ya memang semua mata, semua sponsor ngeliriknya ke Inggris, jadi mau membangun mesin uang juga susah juga di situ. Susah. Ujung-ujungnya juga karena ada duit. Kenapa mau ke Inggris? Karena duitnya tinggi, ya kan? Nah, sekarang kalau seandainya let's say top tier pemain dunia itu ke Inggris, second tier-nya kan harusnya bisa ke Italia. Ya kan? Pemain kayak you name it lah yang kita tahu di klub lo lah, Inter, Stefan de Vrij, Skriniar, Calhanoglu, Dumfries, itu kan second tier lah. Pemain bagus tapi bukan top. Pemain ini bisa ke Inggris tapi nggak ke Man City, nggak ke itu Liverpool, ya kan? Paling ke Arsenal atau ya kan? Nah, sebenarnya pemain-pemain ini bisa dipoles dengan benar bersaing di ranah di level UCL. Kalau pelatihnya luar, bukan pelatih Italia. Tidak semua pelatih Italia jelek. Gasperini salah satu pelatih yang bagus. Conte juga sudah membuktikan, makanya Conte juga laku di luar, dan Gasperini pun kalau mau keluar pun juga laku. Tapi selain 2-3 pelatih, siapa lagi? Spalletti di luar gagal total. Berarti PR-nya berat banget ya untuk Liga Champion, berarti itu udah angan-angan jauh banget ya bersaing dengan Madrid, Paris Saint-Germain, Munchen, dan lain-lain, Juve, Inter. Rank Serie A bisa di ranking 3 itu hanya diselamatkan oleh Juve. Karena Juve selalu berapa kali masuk final kan? 2 kali kalau nggak salah. Oke, itu kan poin semua. Tapi yang selain Juve kan nggak ada. Oke, satu. Kedua, Juve bisa survive dengan beli pemain murah, kalau bisa gratis, atau pemain muda langsung on fire. Pentolannya siapa? Marotta yang sekarang pindah ke Inter. Semenjak ditinggal Marotta, percaya atau enggak, Inter yang juara, Juve terseok. Ya. Sampai detik ini terseok. Padahal pemainnya sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Betul. Ada Bonucci, ada De Ligt, ada Cuadrado. Tapi ya itu kan second tier semua. Cuman kalau lu punya pelatih hebat, second tier ini bisa lu poles jadi bersaing. Repotnya Juve di situ, semenjak Marotta keluar, belinya pemain bapuk semua yang masuk.
Betul-betul. Itu juga dari yang disampaikan Coach Justin, gue jadi bayangin bahwa sebetulnya orang-orang Italia yang paham akan sepak bola sebagai industri dan sebagai sebuah meracik strategi, membuat klub sepak bola berkesinambungan juga dikit doang ya. Maksudnya Marotta pindah aja Juve sebegitu kelabakannya. Mereka ambil dirteknya setelah Marotta pergi, ambil dirteknya Spurs apa? Ya. Para Tici atau siapa itu namanya, flop total. Ya kan, flop total. Pirlo disalahin enggak? Pirlo itu mungkin 50% salah, 50% memang pemainnya nggak berkualitas. Makanya gue juga bingung, beli Rabiot lah, beli Arthur lah, beli apa? Heran gue nggak habis pikir gue beli pemain-pemain itu dan terbukti mereka flop. Ronaldo pergi, beli Moise Kean. Aduh. Terus Serie A musim ini gimana Coach? Kenapa Inter yang ditinggal Lukaku, Hakimi, Conte kok masih bisa sampai dengan musim dingin ini ada di peringkat 1? Apa yang membuat persaingannya kok ternyata Inter nggak sebegitu timpangnya gitu? Inter juara gue bilang. Awal-awal gue juga ragu. Lu ditinggal Hakimi, Eriksen sama Lukaku, itu pukulan telak. Dan yang didatangkan Dumfries, Calhanoglu sama Zeko, itu kelasnya masih di bawah mereka. Cuman masih punya Simeone Inzaghi yang awal-awal butuh waktu untuk adaptasi. Ternyata dia sanggup memoles. Justru gue bilang permainan Inter sekarang lebih susah ditebak daripada zamannya musim lalu. Ya. Jadi sekarang benar-benar tidak ada satu pemain yang dominan, yang menguasai. Tidak ada yang diincar karena semua bisa cetak gol. Nggak Dzeko, nggak Lautaro Martinez doang. Semua bisa cetak gol. Dumfries sudah 2 kali cetak gol. Bek kanan loh. Ngerti nggak? Nah ini juga kehebatan Simeone Inzaghi di Serie A. Apakah survive di Champions League? Gue nggak yakin. Karena kita kalau fair, jujur, grupnya Inter dengan Madrid, dua lainnya itu bapuk. Betul. Jadi easily menang. Malmo sama siapa? Shakhtar kalau nggak salah. Shakhtar, sama Sheriff dari antah berantah. Ya, atau sorry, Sheriff. Dua-dua nothing dan terbukti Inter sama Madrid. Nanti ketemu Liverpool. Gimana tuh Coach? Liverpool bagus banget ya. Selesai. Ketemu Liverpool fair aja, selesai. Selama Mane dan Salah fit, dan itu setelah Piala Afrika, mereka sudah balik lagi. Leg pertama mereka nggak main. Liverpool seberapa timpang ditinggal Mane sama Salah, Coach? Mane masalah menurut gue, 60% nyawanya Liverpool. Wah, lumayan dong leg pertama. Lumayan. Enggak, leg pertama itu 15-16. Piala Afrika itu 7 Februari udah selesai. Iya. Berarti udah balik ya? Udah balik. Kirain belum balik. Udah balik. Jadi untuk gue, namanya sepak bola semua bisa terjadi, betul. Tapi ya lu lihat contoh paling bagus lah, AC Milan ketemu SSB Liverpool lah. Nggak bisa menang. Itu SSB loh, itu gua anggap SSB Liverpool loh itu. Iya. Udah di force segitunya tetap nggak menang. Padahal mereka seri aja, mereka yang lolos ke UEL. Seri aja nggak dikasih. Betul. Ya, bukan cuma soal nggak dikasih, bahkan Milan aja nggak bisa. Itu kan nggak bisa ngambil itu, peluang itu. Kesalahan Milan di Serie A yang tidak distrap oleh lawannya, di Eropa distrap. Ya itu. Dan itu kelihatan. Makanya gue sering kritik Milan. Padahal temen gue dari Milanisti dari awal sampai sekarang itu pentolannya temen gue semua, temen main bola gue semua. Tapi gue tetap ngomong apa adanya. Bukan gue anti Milan atau gue pro Inter, nggak ada urusan. Gue nggak ngedukung dua-duanya. Tapi kalau lihat sikon sekarang, gue bilang Inter juara. Gue tidak lihat ada yang mempersulit Inter. Mungkin Inter pasti ada kalahnya lah, atau serinya atau apa. Tapi yang lain juga ada kalah serinya. Jadi gap ini akan tetap ada. Oke, Coach. Terima kasih banyak udah mengambil waktunya. Mohon maaf, malam-malam nih. Masih nggak apa-apa, santai.
Baik, terima kasih banyak Coach ya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan Coach. Oke. Sehat-sehat terus. Bye-bye. Thank you Coach. Sama-sama. Bye. Gokil. Terima kasih banyak Coach Justin atas kesempatannya di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk cerewetin Serie A, cerewetin Inter bareng gua yang siapalah gue ini. Terima kasih banyak juga untuk Kang Ferry dari Indo Torino yang telah menghubungkan gue dengan Coach Justin. Kalau nggak ada Kang Ferry ya nggak bakal bisa ketemu Coach Justin juga saat ini. Untuk teman-teman gimana? Setuju nggak dengan pendapat Coach Justin bahwa ya Serie A tertinggal dalam banyak aspek, dalam industri, kepelatihan gitu ya, pemain-pemain Serie A buangan dari Liga Inggris, pemain top Serie A kalau main di Liga Inggris belum tentu jadi yang top tiernya, bukan main untuk City, bukan main untuk Chelsea gitu ya. Tapi Jorginho mainnya Chelsea ya. Terus apalagi tadi yang disebutin sama Coach Justin bahwa pelatih-pelatih Serie A juga belum yang ada di top level. Tapi Coach Justin tadi bilang Inter yang bakal juara. Kalau teman-teman gimana, setuju pendapatnya Coach Justin tadi apa saja? Oh ya, kalau teman-teman punya kenalan komentator, pengamat, apapun ya yang terkait sepak bola yang mungkin asik untuk diajakin cerewetin Serie A, cerewetin Inter, cerewetin sepak bola, silahkan kabarin gue. Nanti ya kalau berkenan ya, nanti mungkin bisa gue ajak untuk cerewetin sepak bola bareng, cerewetin Serie A bareng. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia komen, setia ngasih saran. Salut untuk teman-teman semua. Salam hormat, sehat selalu untuk kalian semua. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan Inter berikutnya. Bye-bye, thank you.